Oke, anak sekalian ya, kita mulai ya menampilkan sikap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagaimana? Yuk kita berangkat ke sini. Oke. Nah, oke Bapak minta tolong siapa ya agar mau membaca ya. Sumaiyah dulu lah. Coba Sumaiyah kamu baca ini. Andi seorang siswa yang rajin belajar. Andi berangkat ke sekolah pagi-pagi dengan penuh semangat. Seluruh tugas sekolah selalu dikerjakan oleh Andi sehingga Andi tidak pernah ditegur oleh guru. Pada akhir semester, nilai rapor pengetahuan Andi sangat baik dan nilai rapor sikap serta keterampilan Andi pun sangat baik. Orang tua Andi merasa sangat bangga terhadap nilai yang telah diperolehnya. Iya, oke. Ada apa namanya wacana yang sangat singkat. Nah, setelah itu coba kalian pikir ada dua pertanyaan tuh. Dari cerita di atas jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, ya silakan kalian menjawab bareng-bareng juga nggak apa-apa nih. Apakah Andi merupakan siswa yang mematuhi peraturan sekolah? Iya. Iya, tahu dari mana tuh? Tahu dari mana? Mana yang menunjukkan bahwa Andi mematuhi peraturan yang berlaku? Yuk, kalimat mana tuh? Tuh, Andi berangkat ke sekolah pagi-pagi dengan penuh semangat, ya. Rajin belajar, seluruh tugas sekolah dikerjakan. Nah, itu kan mematuhi peraturan yang berlaku. Tidak pernah ditegur oleh guru, menunjukkan Andi mematuhi peraturan sekolah yang berlaku karena dia nggak pernah ditegur oleh guru, ya. Biasanya anak yang ditegur oleh guru itu biasanya yang tidak mematuhi peraturan. Misalnya ini, Marwa, mana PR-mu? Misalnya begitu. Nurul, kok bajunya nggak dimasukkan? Kan ditegur kan? Ya. Nah, tapi ini tidak dicerminkan, tidak ditunjukkan oleh Andi. Maknanya Andi adalah siswa yang mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah, ya. Yang kedua, ya. Adakah keuntungan yang akan diterima seseorang apabila mematuhi peraturan? Jelaskan. Ayo, silakan. Ada. Yes, silakan Sumaiyah. Keuntungannya itu nilai rapor pengetahuan sama nilai rapor sikap sama keterampilan Andi itu baik. Terus ya, orang tuanya bangga sama nilainya Andi. Iya. Ada lagi? Coba ditambahin lagi, Radit dan lain-lain. Yang lain silakan. Apa keuntungan yang diperoleh jika kalian mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah misalnya? Ini kita bicara di sekolah dulu. Selain yang dikatakan oleh Sumaiyah tadi, ya nilainya bagus, tidak pernah ditegur oleh guru, lalu kemudian orang tuanya juga bangga gitu ya. Nah, apalagi? Bagaimana dengan teman-teman? Kalau kalian melaksanakan peraturan sekolah yang berlaku, teman-teman kalian bagaimana? Mengejek atau ikut bangga, ikut senang? Halo. Nah, kalau yang dicerminkan Andi seperti ini, maka tentu kalian sebagai teman Andi, kalian akan bangga, kalian akan senang, ya. Setidaknya kalian akan meniru. Kenapa Andi kok nilainya bagus? Kenapa Andi disayang oleh orang tuanya? Kenapa Andi nggak pernah ditegur guru? Karena ternyata Andi itu anaknya tidak pernah melanggar peraturan di sekolah. Oh, kalau begitu saya akan mengikuti cara Andi agar aku punya nilai bagus, nilai perilaku yang bagus, disayang teman, disayang oleh orang tua. Nah, akan begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kepatuhan. Kepatuhan berarti sikap taat atau siap sedia melaksanakan aturan. Ya. Bersikap patuh akan membentuk perilaku disiplin. Banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang terbiasa hidup taat pada aturan.
Di antaranya adalah kepatuhan lebih menguntungkan daripada melanggar aturan. Contohnya, orang melanggar lalu lintas akan dikenakan denda sekian rupiah. Orang yang berpola hidup sehat akan terhindar dari penyakit. Orang yang tidak mengkonsumsi narkoba akan memiliki tubuh yang kuat dan berpikiran sehat. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan nasional berkaitan dengan terbentuknya kesadaran hukum setiap warga negara. Kesadaran hukum warga negara dapat diukur dari beberapa indikator sebagai berikut. Oke, Bapak jelaskan sebentar. Ada kata kepatuhan atau patuh ya, atau taat ya. Jadi kepatuhan itu berarti taat. Taat itu apa, anak sekalian? Taat itu atau patuh itu menjalankan peraturan ya, baik diawasi atau tidak diawasi. Baik ada orang tua maupun gak ada orang tua, kamu tetap belajar. Itu namanya kalian sebagai anak yang taat, yang patuh. Ada orang tua atau tidak, ditegur orang tua atau tidak, kamu tetap sholat. Maka itu namanya kalian anak yang patuh. Ya, bukan takut. Patuh dengan takut itu berbeda. Ya. Kalian belajar karena takut orang tua itu begini. Ketika ada orang tua, wah belajarnya luar biasa ini, luar biasa apa. Tapi begitu orang tua pergi, wah main HP, nonton TV, ya, main game. Orang tua datang, ambil buku lagi. Itu belajarnya karena takut, bukan karena patuh. Anak yang patuh tidak demikian. Ada dan tidak ada, orang tua tetap belajar. Masyarakat yang patuh, ada polisi, nggak ada polisi, dia tetap taat pada peraturan lalu lintas. Pakai helm kalau pakai motor, punya SIM, punya STNK, jalan di sebelah kiri, tidak main jalan secara zigzag, ya. Itu namanya patuh atau taat aturan, anak sekalian. Ya, kita lanjutkan. Jadi, kesadaran hukum warga negara dapat diukur dari beberapa faktor. Oke, apa saja faktornya? Yang pertama adalah pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum meliputi pengetahuan tentang perbuatan yang dilarang hukum, seperti penganiayaan, penipuan, penggelapan. Selain itu juga pengetahuan tentang perbuatan yang diperbolehkan hukum, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perjanjian. Maksudnya begini ya sekalian. Ya, jadi kepatuhan terhadap peraturan perundangan nasional itu yang pertama, indikatornya adalah seseorang itu harus tahu tentang hukum. Tahu tentang hukum yang berlaku, anak sekalian. Maksudnya bagaimana kita bisa disebut orang patuh kalau kita sendiri nggak tahu bahwa itu dilarang, itu boleh, itu tidak boleh, itu boleh. Untuk bisa patuh itu kan kita harus tahu dulu mana yang dilarang, mana yang dibolehkan. Maka kita harus meningkatkan pengetahuan kita terhadap hukum. Kalau di sekolah kita harus meningkatkan pengetahuan peraturan apa saja yang ada di sekolah. Ya. Kalian datang tepat waktu. Misalnya kalau ke sekolah kita itu dulu jam 8. Lalu kalian 5 menit sebelum jam 8 sudah datang. Karena kalian tahu bahwa batas masuk sekolah itu adalah jam 8. Nah, gitu ya. Tidak membuang sampah sembarangan. Karena kamu tahu bahwa membuang sampah sembarangan itu dilarang. Nah, anak sekalian, agar kalian bisa patuh terhadap hukum yang berlaku, maka indikator yang pertama, kita harus memiliki pengetahuan tentang hukum itu sendiri. Mana yang dilarang, mana yang dibolehkan, gitu ya. Yang kedua, syaratnya adalah pemahaman kaedah-kaedah hukum. Pemahaman terhadap kaedah hukum ditandai dengan menghayati isi hukum yang berlaku, seperti memahami tujuan hukum yang mewujudkan ketertiban dan keamanan. Nah, maksudnya adalah memahami kaedah-kaedah hukum ini, kita perlu tahu apa tujuan hukum itu dibuat. Seperti tadi Bapak jelaskan, bahwa hukum itu diwujudkan ya untuk mengatur kehidupan manusia,
untuk mencapai ketertiban, keamanan, dan pada ujungnya manusia akan sejahtera. Karena manusia tidak saling mengganggu, sudah tahu kewajibannya masing-masing. Dengan tahu seperti itu, akan begini, aku akan taat hukum, karena dengan taat hukum maka akan tercapai kesejahteraan, akan tercapai keamanan dan ketertiban. Nah, kalau semua orang itu berpikir seperti itu, karena memahami kaidah hukum, memahami tujuan hukum, memahami fungsi hukum, maka ketertiban akan tercapai. Lalu kemudian C, sikap terhadap norma hukum. Perilaku ini ditunjukkan dalam bentuk penilaian terhadap norma hukum berupa nilai baik dan buruk terhadap kaidah-kaidah aturan hukum. Misalnya, pencurian termasuk dalam perbuatan tercela karena merugikan orang lain. Nah, maksudnya anak sekalian, kalian harus tahu apa sikap kita terhadap norma hukum, bahwa jika kita mencuri atau mengambil milik orang lain tanpa sepengetahuan yang punya, maka yang punya akan marah. Sebaliknya juga sama, kalau barangmu, sesuatu yang menjadi kepunyaanmu diambil oleh orang lain, kamu akan marah. Maka kalau kamu merasa sakit hati kalau barangmu diambil orang lain, maka kamu gak akan mengambil barang orang lain. Kalau kamu merasa sakit hati kalau dibohongin oleh temanmu, maka kamu gak akan membohongi orang lain. Kamu merasa sakit kalau dicubit misalnya, maka aku gak akan mencubit orang lain. Karena tahu rasanya bagaimana dicubit, maka aku gak akan mencubit orang lain. Nah, begitu anak sekalian. Ya, itu namanya sikap terhadap norma-norma hukum. Lalu perilaku hukum. Ya, yang D. Perilaku hukum ditunjukkan dengan perbuatan mentaati aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sebagai warga negara yang baik, salah satu kewajibannya adalah mematuhi aturan perundang-undangan. Perilaku mentaati peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban setiap warga negara, tidak terkecuali para pelajar. Perilaku mentaati undang-undang wajib dilaksanakan oleh semua orang, di antaranya adalah sebagai berikut. Contohnya ini ya, memiliki akta kelahiran. Kalian semuanya punya akta kelahiran? Ya, kalau nggak punya kayaknya nggak bisa punya visa pelajar ya. Ya, nggak bisa punya paspor kayaknya. Lalu kemudian B, mematuhi aturan berlalu lintas. Ada yang sudah bisa naik motor? Kalau naik motor kayaknya banyak yang bisa. Tapi apakah kalian sudah punya SIM? Sepertinya belum, karena umur kalian masih nak-kanak ya. Masih di bawah umur 18 tahun. Kalian nggak akan boleh karena kalian nggak punya KTP. Kalau punya, maknanya terjadi. Nah, terjadi apa itu berarti? Ya, terjadi pemalsuan ya. Lalu menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar. Kalian wajib belajar di Indonesia itu adalah 9 tahun. 9 tahun itu maksudnya adalah lulus SD 6 tahun, lalu ditambah SMP 3 tahun, berarti 9 tahun. Di Indonesia wajib belajarnya baru 9 tahun anak sekalian, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 ayat 2. Tiap-tiap warga negara Indonesia, tiap-tiap warga negara wajib mengikuti belajar 9 tahun. Ya, berarti lulus SMA itu belum kewajiban menurut Undang-Undang Dasar. Menurut Undang-Undang Dasar yang wajib adalah sampai lulus SMP. Lalu tidak melakukan tindakan yang melawan hukum. Ya, mencuri, merampok, ya mengambil hak orang lain, pelecehan seksual, menghina orang, pembohongan publik. Nah, itu semua adalah tindakan yang melawan hukum. Nah, hindari itu semua. Ya, kalian pasti tahu, walaupun kalian belum belajar hukum, kalian pasti tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Kita lanjutkan.
Coba dibaca Nurul. Kepatuhan kepada hukum merupakan cerminan kepribadian seseorang. Orang yang taat pada hukum berarti memiliki kepribadian yang baik. Sementara itu, orang yang tidak taat pada hukum berarti kepribadiannya tidak baik karena sudah mengabaikan kewajibannya. Kalian jadilah warga negara yang mempunyai kepribadian yang baik dengan selalu menaati peraturan yang berlaku. Ya, Bapak rasa ini jelas, ya, nggak perlu Bapak jelaskan. Orang yang baik adalah orang yang patuh kepada hukum. Karena hukum itu nggak ada ya ceritanya hukum itu menyengsarakan orang ya secara umumnya. Pada umumnya hukum itu selalu mengatur kehidupan manusia, tujuannya adalah untuk mencapai ketertiban, keamanan, kedamaian, dan sampailah kepada kesejahteraan. Nah, oke. Kita lanjutkan dengan ini. Coba Bapak menyuruh siapa ya? Coba Maryam. Maryam ada di tempat? Coba dibaca Maryam. Nggak ada Maryam ya. Coba Radit. Dit, tolong dibaca Dit. Oke. Tiada lagi sepeda motor dan bunyi klakson di jalanan Guangzhou. 14 Februari 2007, Guangzhou, Cina, ROL. Pemerintah kota Guangzhou, ibu kota provinsi Guangdong, Cina, sejak sebulan terakhir melarang sepeda motor melintas di semua jalan raya kota itu, dan seluruh kendaraan dilarang membunyikan klakson untuk mengatasi kemacetan dan kebisingan dalam rangka mendukung daerah tersebut sebagai kawasan wisata unggulan. Sebelumnya, Guangzhou salah satu kota termacet dan terbising di Cina. Setelah larangan itu berlakukan sejak Januari 2007, kemacetan dan kebisingan mulai teratasi, serta kondisi tersebut sangat mendukung kegiatan pariwisata, kata manajer Biro Wisata Dongfang International Travel Guangzhou, Yu Weihui, kepada Antara di Guangzhou pekan lalu. Menurut dia, arus lalu lintas mulai lancar setelah sepeda motor dilarang melintas dan titik-titik macet terus berkurang sehingga perjalanan menjadi lebih nyaman di dalam kota, khususnya pusat-pusat perdagangan dan wisata yang ramai dikunjungi wisata mancanegara. Iya, ya. Anak sekalian, dari sini bisa dipetik hikmah bahwa untuk mencapai suatu kesejahteraan itu kita memerlukan peraturan yang dibuat oleh negara, ya. Karena tidak semua, kalau dibiarkan ya tanpa adanya dorongan bahkan paksaan dari negara, kadangkala peraturan itu tidak bisa ditaati dengan sukarela. Itu artinya masyarakat nggak bisa patuh. Maka kadang masyarakat itu perlu dipaksa untuk patuh. Dan hasilnya ya seperti kalian dibaca oleh Radit barusan, ya seperti dicontohkan di Guangzhou ini, ya akhirnya nggak ada bising, nggak ada macet, lalu kemudian menjadi pusat perdagangan dan pariwisata yang dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan internasional. Nah ini kan bagus, ya ada devisa yang datang, yang banyak diperoleh oleh masyarakat maupun negara. Kita lanjutkan. Nah, ternyata terima kasih ini kelanjutannya. Oke, anak sekalian. Sampai di sini ada pertanyaan tentang perilaku yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Silakan Sumaya, ada pertanyaan? Nurul? Kalau dari saya nggak ada Pak, udah ngerti. Oke, bagaimana Nurul? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, bagus. Ya karena ini memang materinya nggak terlalu susah ya. Jadi intinya kalau ingin negara kita aman, tentram, damai, sentosa dan sejahtera, mari kita semua mematuhi peraturan yang berlaku. Peraturan yang berlaku di Indonesia itu sering disebut dengan peraturan perundangan
yang berlaku di Indonesia, atau ada secara urutannya disebut tata urutan peraturan perundangan di Indonesia, ya, yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, meliputi Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang Strip Perpu, Peraturan Pemerintah atau PP, Kepres atau Keputusan Presiden, lalu Perda Provinsi, dan yang paling bawah adalah Perda Kabupaten dan Perda Kota. Kalau itu semua mampu kita laksanakan dengan baik, ya, semua komponen negara, baik itu pejabat negara, lembaga negara, dan semua masyarakat menjalankan peraturan itu dengan baik, maka terjadilah kehidupan yang harmonis, damai, sejahtera di Indonesia. Oke, anak sekalian, sepertinya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih atas keikutsertaan kalian di kelas online ini. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita foto lagi sejenak ya, untuk yang terakhir kalinya. Sama apa enggak dengan yang tadi ya? Oke, 1, 2, 3. Oke, silakan bernafas. Oke ya, Bapak kirim dulu. Oke anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye, jumpa lagi minggu depan. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya.